siang Pak Pase. Siang Ibu. Jadi hari ini Pak Pase melakukan coaching ya. Ya. Dengan siapa Pak Pase? Dengan Ibu Citra. Dengan Ibu Citra. Pak Pase sebagai kucingnya. Sebagai Kucingnya. Bu Citra sebagai kucingnya. Ya. Baik. Kira-kira apa yang sudah Bapak persiapkan untuk melakukan coaching pada hari ini? Oke, jadi persiapan yang saya lakukan saya rasa sudah hampir rampung ya, dalam artian yang paling utama tentu mental ya. Dan juga berdoa mungkin supaya kegiatannya lancar. Kemudian yang kedua adalah menyiapkan tempat, menyiapkan mungkin penilaian ataupun bagaimana melihat menyiapkan pertanyaan-pertanyaan berbobot nanti untuk kucingnya. Seperti itu. Berarti Bapak sudah mempersiapkan secara mental pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan alur kita gitu ya. Alur kita. Jadi dari apa yang Bapak sebutkan tadi, kompetensi yang setelah Bapak sebutkan tadi, kira-kira kompetensi yang mana yang Bapak lebih fokuskan? Oke, jadi dalam kegiatan coaching kali ini saya sebagai coach ada 3 kompetensi. Iya, ada 3 kompetensi. Yang pertama itu adalah kesadaran penuh. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif atau menyimak, dan yang ketiga adalah pertanyaan berbobot. Jadi ketiga itu akan saya fokuskan sebagai pun indikator pada saat saya melakukan coach. Ya. Ketiganya itu ketiganya itu yang perlu Bapak fokuskan dalam mengadakan coaching nanti dengan Bu Citra. Baik, setelah itu Bapak menyiapkan ketiga kompetensi tersebut. Apa sih harapan Bapak nanti setelah terjadi coaching nanti dengan Ibu Citra? Ya, jadi harapannya tentu ada internal ataupun eksternal bagi saya. Yang pertama, bagi yang paling penting adalah bagi coach itu sendiri, di mana dia bisa memahami apa masalahnya, memahami apa hambatannya, dan dia berhasil menemukan solusi dari permasalahan yang dia alami. Seperti itu. Nah, kemudian dari saya sebagai pembelajaran ataupun suatu hal yang bisa saya ambil hikmahnya, ataupun juga melatih saya untuk bagaimana bisa memahami suatu masalah dan menemukan apapun solusinya. Jadi ada hal positif bagi saya, harapannya ya ada hal positif juga tentunya bagi kucing saya. Baik, intinya membantu permasalahan si kucing, dan sekali. Bapak juga mendapatkan pembelajaran dari pembelajaran, benar sekali. Baik, jadi begini Pak, dari percakapan kita hari ini saya cukupkan, saya ucapkan selamat melakukan coaching dengan Ibu Citra. Mudah-mudahan nanti apa yang Bapak pertanyaan-pertanyaan apa yang diberikan bisa membantu untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dialami oleh Ibu Citra. Untuk itu saya persilahkan untuk melakukan coaching hari ini. Baik. Terima kasih Bu. Baik, sama-sama. Selamat siang Ibu Citra. Selamat siang Pak Pase. Bagaimana kabarnya? Ya, lumayan baik Bapak. Jadi terlihat semangat sekali ya. Iya, semangat aja. Oke, jadi dari diskusi ataupun percakapan kita sebelumnya, katanya Ibu ingin berdiskusi dengan saya. Nah, kira-kira ada masalah apa nih sehingga Ibu ingin berdiskusi dengan saya? Iya Pak, benar Pak. Jadi begini Pak, jadi di kelas saya itu ada salah satu siswa yang tidak bisa fokus atau selalu mengalihkan perhatian teman-temannya, sehingga tidak pembelajaran itu menjadi terganggu Bapak. Itu Bapak. Jadi dalam kelas yang Ibu ajar, Ibu menemukan masalah ada siswa yang masalah yang lain, dan juga mungkin mengajak atau mengganggu siswa lain juga dalam kelas, sehingga membuat Ibu kesulitan saat mengajar. Oke, jadi dari yang saya dengar tentang masalah Ibu, kira-kira apa nih tujuan yang Ibu ingin capai dari hasil diskusi hari ini?
Jadi dengan adanya obrolan kita ini Pak, saya harapkan nanti saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi dari siswa yang eh, apa tidak fokus atau selalu mengalihkan perhatian teman-temannya itu Pak. Oke, jadi sekali lagi nih, bagaimana Ibu menggambarkan keberhasilan ataupun kesuksesan dari proyek ataupun pekerjaan Ibu ini? Bagaimana Ibu menggambarkannya? Bagaimana kondisi sukses seperti itu? Jadi kondisi suksesnya sih si anak ini bisa nanti bisa menjadi fokus dan tidak mengganggu temannya, sehingga Oke. kegiatan pembelajaran bisa berlangsung dengan nyaman dan lancar. Oke, itu jadi goalnya adalah bagaimana membuat siswa ini antusias ataupun semangat saat pembelajaran Ibu dan juga tidak mengganggu ataupun mengajak teman lainnya tidak fokus pada pelajaran Ibu. Seperti itu ya? Iya, Oke, jadi dari kondisi masalah tersebut pasti sebelumnya Ibu sudah terpikirkan kira-kira rencana apa yang akan Ibu lakukan. Ya, di awal sih saya pendekatan dulu Bapak. Jadi pada saat pembelajaran ya saya dekati si anak. Kemudian mungkin setelah mendekati itu mungkin saya menanyakan jadi kenapa si anak ini tidak bisa fokus atau kenapa dia selalu mengganggu yang lainnya. Itu yang saya lakukan Pak. Oke, jadi Ibu cara melakukan pendekatan secara personal kepada si anak sebelum pembelajaran mungkin Bu ya. Bagaimana sih, kenapa kok kamu seperti itu? Nah, kemudian pasti setelah itu ada kondisi yang menghambat dalam arti apakah mungkin dia nggak mau curhat, dia nggak mau ngobrol, ataupun juga dalam kondisi setelah ngobrol mungkin dia bilang iya saat proses belajar masih tetap seperti itu. Kira-kira jika ada kondisi yang menghambat seperti itu, apa yang Ibu lakukan? Ya, jadi kalau misalnya dia masih tetap seperti itu, jadi mungkin awalnya dia bilang dia mau mengikuti pembelajaran dengan baik, tapi kemudian akhirnya diulang kembali ya. Coba mungkin saya yang memberikan pertanyaan kepada si anak, mungkin saya lebih sering menunjuk si anak ini untuk menjawab pertanyaan Bapak. Kemudian mungkin sambil juga nanti posisi tempat duduknya diubah mungkin biar duduk di depan Pak, supaya dia bisa lebih memfokuskan diri gitu Pak. Oke, berarti Ibu saya lihat sudah ada dua plan ya. Pertama melakukan pendekatan jika masih seperti itu, Ibu bisa memindahkan tempat duduknya dan lain-lain seperti yang saya dengarkan tadi. Nah, jadi Ibu tadi sudah melakukan identifikasi apa kira-kira penyebabnya ya, dengan kemudian melakukan rencana aksi ya. Nah, kemudian selanjutnya menurut Ibu nih ya, kira-kira siapa yang memang bertanggung jawab dari rencana itu? Yang bertanggung jawab sih kepala sekolah tentunya Bapak sebagai pengambil kebijaksanaan Bapaknya. Yang awalnya mungkin tentu saya harus berkolaborasi dulu dengan rekan sejawat untuk misalnya kalau permasalahan ini sampai tetap berlangsung gitu Pak, sudah tidak bisa ditangani gitu Pak. Dengan rekan sejawat, kemudian mungkin juga menyampaikan ke wali kelasnya. Oke, ya bagus. Jadi setelah tadi kita berdiskusi, mungkin saya ingin Ibu mengingat nih, melihat karena kan kita sudah bahas kan apa masalah, kemudian tujuannya, identifikasi apa penyebab masalah, kemudian rencana. Kira-kira Ibu apakah bisa merancang ataupun mereka ulang apa saja tindakan yang akan Ibu lakukan sesuai dengan pembicaraan? Tindakannya Pak ya. Iya benar. Jadi yang pertama saya akan melakukan pendekatan mungkin pada memanggil si anak, kemudian yang kedua menanyakan alasannya kenapa dia berbuat seperti itu. Nah kemudian kalaupun nanti masih juga tetap melakukan tidak bisa fokus juga si anak ini, ya mungkin saya selalu mengajukan pertanyaan pada si anak, kemudian juga mengubah posisi duduknya supaya dia bisa lebih fokus. Ya. Oke, itu saja ya. Jadi itu saja bentuk kegiatannya ataupun rencana yang Ibu lakukan. Nah, kira-kira nih
dari rencana Ibu lakukan? Jika dihitung dari tingkat keberhasilan 1 sampai 10, kira-kira berada di tingkat keberapa rencana Ibu? Ya, mungkin 7 Pak ya. Saya rasa Oke. 7 ya, karena apa namanya itu, saya sih agak pesimis dengan si anak ini. Oke, jadi Ya, eh, karena nggak diam-diam gitu. oke, jadi untuk rencana awal mungkin menurut saya sudah bagus sekali ya Bu ya. Jadi Ibu sudah menjelaskan dari awal dan kemudian siapa yang bertanggung jawab. Besar harapan saya Ibu ke depannya setelah ini selesai bisa ngobrol lagi dengan kita. Kira-kira apa yang bagaimana hasil dari rencana Ibu tadi. Ya, siap Bapak. Nanti Oke, kita jadi akan, itu saja. Nah, kira-kira oke yang terakhir nih. Kapan kira-kira Ibu melakukan penerapan dari rencana ini? secepatnya Pak. Mungkin nanti pada saat pertemuan di kelas berikutnya, mungkin minggu depan bisa ada pertemuan. Oke, tinggal penerapan saja ya saya rasa. Oke. Jadi terima kasih untuk waktunya. Itu saja mungkin yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Iya, Ya, terima kasih ya Bapak. Astungkaro berhasil ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, Bersyukur sekali Pak ya, akhirnya udah selesai melakukan coaching. ya benar sekali Ibu. Bagaimana perasaannya Pak? Yang pertama saya senang dan bangga karena memang sudah berhasil membantu rekan saya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menyebabkan dia termotivasi untuk mendapat memberikan solusi sendiri seperti itu ya. Senang sekali Pak ya sudah Iya, bisa membantu menyelesaikan permasalahannya. Baik dari coaching yang Bapak tadi lakukan, apa indikator yang sudah dapat dicapai Pak kira-kira? Oke, dari jadi sesuai dengan obrolan kita ataupun dengan juga kita di pra, menurut saya ketiga indikator ataupun komponen itu sudah terpenuhi Pak. Baik itu menyimak apa namanya menyimak ataupun mendengarkan secara aktif, kesadaran penuh dan juga pertanyaan berbobot, semua sudah terpenuhi menurut saya. Berarti 3 kompetensinya itu sudah Bapak penuhi ya? benar Ya, sekali. bagus sekali Pak. Jadi begini, berdasarkan pengamatan yang saya lakukan pada saat coaching yang Bapak lakukan, saya dapat menilai ya apa yang sudah Bapak bisa lakukan tadi. Yang pertama itu Bapak sudah bisa hadir sepenuhnya melakukan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Kemudian dalam alurnya itu Bapak dalam prosesnya itu ekspresi Bapak sudah sangat bagus sekali saya lihat, intonasi suaranya juga sudah sangat mendukung sehingga terjadi mitra dalam coaching tersebut. Kemudian alur kita sudah diterapkan dengan sangat bagus sekali, sudah runut. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan kepada si coaching yang sudah Bapak ajukan itu sudah sangat berbobot, memberikan pertanyaan terbuka kepada si coaching sehingga si coaching sudah bisa menemukan solusinya dari permasalahan yang dihadapi tersebut. Ya. Kemudian begini loh Pak, kira-kira apa nih kompetensi yang ingin Bapak kembangkan setelah coaching ini selesai? Oke, yang dikembangkan jadi yang menurut saya memang masih kurang Bu ya. Dalam artian kalau kesadaran penuh dan aktif mendengarkan atau menyimak itu menurut saya cukup dengan suatu kesadaran saja. Dalam artian kalau memang kita niat untuk melakukannya pasti kita melakukannya dalam kesadaran penuh dan memang juga aktif mendengar. Nah, mungkin masalah yang harus dikembangkan menurut saya pribadi tentang diri saya adalah pertanyaan berbobot. Jadi itu bukan tidak bisa kita lakukan hanya dengan niat saja Ibu. Jadi kita harus memberikan harus sering sekali berlatih ya, berusaha untuk berulang kali mencoba sehingga kita bisa memberikan pertanyaan berbobot dalam artian untuk mendapat jawaban yang kita inginkan. Seperti itu. Betul sekali Pak ya, dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu diperlukan
latihan yang sering kita lakukan, Iya, benar. sering melakukan coaching, otomatis tanpa kita sadari bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka kepada si coaching Iya, itu benar. sendiri. Baik, bagus sekali Bapak. Kemudian menurut Bapak ini indikator apa sih yang coach itu bisa berhasil? Indikator apa yang bisa di Oke, indikator yang berhasil menurut saya kalau kita runutkan secara prioritas dari yang segini, tentu kesadaran penuh dan menyimak secara aktif itu menurut saya sudah berhasil menurut saya. Tapi dan pertanyaan berbobot pun sebenarnya sudah berhasil, namun dalam tadi mungkin ada beberapa yang ulang saya pertanyaannya, memberikan pertanyaan karena melihat jawabannya kurang tepat, jadi saya giring pertanyaannya biar sesuai dengan harapan jawaban yang saya inginkan, seperti itu Ibu. ya, dengan kesadaran penuh Bapak Ya, 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 akan benar. bertanya. Baik Bapak, kapan ini Bapak melakukannya dan siapa yang kira-kira bisa membantu? Oke, untuk mungkin pengembangan diri ya mengenai pertanyaan berbobot, masalah kapan dilakukan tentu secepatnya ya Bu ya. Dalam artian hal ini tidak harus di forum formal saja, bisa kita lakukan sehari-hari, bisa kita sering melakukan pertanyaan berbobot ini kepada teman sejawat dan siswa mungkin yang mungkin bisa kita gunakan sebagai latihan. Nah, kemudian itu ya, jadi itu menurut saya kapan secepatnya, dan yang terakhir adalah teman sejawat mungkin ataupun juga siswa. Berarti yang membantu itu Iya, adalah benar, teman iya. sejawat, siswa juga Iya, bisa benar sekali. dilakukan dalam keseharian, bisa. Ya. Hmm. Baik, yang terakhir Pak, apa yang Bapak dapatkan dari proses coaching tadi? Oke, jadi apa yang didapatkan itu sungguh banyak sekali Bu, ya. Mungkin dilihat mungkin dengan orang awam secara tidak langsung yang mendapatkan manfaat mungkin hanya kucis saja dalam artian karena dia yang minta solusi, tapi sebenarnya tidak. Kita pun juga sebagai kucing dalam artian di sini kita pasti juga mendapatkan hal yang bermanfaat ya mengenai masalah yang ditemukan. Nanti ke depannya jika kita menemukan masalah yang sama, kita juga bisa memberikan solusi sesuai dengan hasil kucing tadi ya. Kemudian yang saya dapatkan selanjutnya adalah tentu rasa bangga karena memang punya kesenangan tersendiri bagi orang ketika bisa membantu orang lain. Seperti Baik itu Ibu. Bapak, Ya. berarti bukan hanya si coach saja yang Iya, mendapatkan benar. gitu, Iya. tapi pihak si coach kedua-duanya jadinya Iya, Pak. iya. Ya, baik, sangat bagus sekali Pak. Iya. Baik Pak, terima kasih atas waktunya sudah mengizinkan saya melakukan observasi dalam proses coaching ini. Sekali lagi terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih.